Selamat pagi, Jemaat Gereja Yesus Ketapang yang Yesus kasihi. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita bisa sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan lewat GKK Menyapa. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk hari ini. Tolonglah kami untuk memulai hari ini dengan firman dan tuntunan yang daripadamu. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini terambil dari Roma pasalnya yang kelima, ayat yang ketiga sampai yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jemaat kekasih Kristus, sulit bagi kita untuk bisa memahami bagaimana mungkin penderitaan, kesusahan, pergumulan hidup bisa membuat kita bertumbuh. Nyatanya memang gak mudah bagi kita waktu melewati itu semua. Rasanya tidak ada hal baik yang terjadi pada diri kita ketika masalah dan penderitaan itu melanda. Dalam suratnya kepada jemaat di Roma pasal yang kelima ayat yang pertama, Paulus menekankan status kita sebagai orang yang telah dibenarkan karena iman. Kita yang dulunya statusnya adalah musuh-musuh Allah yang harusnya menerima murka dan penghukuman Allah, sekarang Kristus perdamaikan dengan darahnya yang tercurah di atas kayu salib. Dan sebagai orang benar, Paulus mengajarkan ada dua hal yang menjadi kebanggaan kita. Yang pertama adalah pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Artinya kita menjadi ahli waris dari kerajaan Allah yang pasti menerima kehidupan kekal dan tinggal bersama Allah selama-lamanya. Dan kebanggaan kita juga ada di dalam kesengsaraan. Wow, kok bisa kesengsaraan, penderitaan menjadi kebanggaan orang-orang percaya? Jangan-jangan kita salah pilih agama, salah mengikut Tuhan. Wah, jangan salah sangka dulu Bapak Ibu. Paulus bisa mengatakan kita bermegah dalam kesengsaraan karena dia memiliki perspektif yang berbeda dalam menilai penderitaan. Di saat dunia memandang kesengsaraan sebagai suatu hal yang harus dihindari, Paulus melihatnya setidaknya ada dua alasan mengapa kita bisa berbangga waktu menderita. Yang pertama, karena lewat penderitaan iman kita bertumbuh. Paulus menjelaskan di ayat yang ketiga sampai keempat bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan dari ketekunan timbul tahan uji. Dan tahan uji itu akan menimbulkan suatu pengharapan. Kalau kita tidak pernah bergumul, hidup di dunia ini aman-aman dan baik-baik saja, maka kita tidak akan pernah berharap akan sesuatu yang lebih baik bersama Tuhan nantinya. Toh di dunia ini sudah baik-baik saja. Malah lewat penderitaan inilah kita diproses Tuhan untuk semakin tekun mengenal pribadinya. Semakin tekun menunggu pertolongan Tuhan. Semakin tekun mengarahkan hati dan kehendak kita kepada Tuhan. Sehingga dari ketekunan itu kita semakin tahan uji. Lewat sakit kita belajar untuk memahami betapa lemahnya diri kita dan semakin bergantung kepada Allah. Lewat sakit hati kita belajar karakter Kristus untuk mengampuni dan mengasihi tanpa henti. Lewat konflik kita belajar sabar agar tidak cepat memaki atau menghakimi, tapi mendengarkan maksud lawan bicara kita. Lewat kekurangan uang, kita bisa belajar percaya sama Allah yang mencukupkan kebutuhan hidup kita. Lewat apapun juga, Allah mampu membentuk kita agar semakin serupa dengan Kristus. Kalau setiap kita mendapatkan kesulitan reaksinya hanyalah bersungut-sungut, maka akan sulit bagi kita untuk dibentuk dan diproses Tuhan. Memang gak mudah Bapak Ibu. Memang menyakitkan prosesnya. Tetapi jika kita tekun dan taat pada kehendak Tuhan, kita akan makin serupa dengan pribadi Kristus. Tanpa penderitaan, kita adalah pribadi-pribadi yang payah.
Alasan kedua, kenapa penderitaan menjadi kebanggaan orang-orang percaya, yaitu karena lewat penderitaan, kasih Allah semakin nyata kita rasakan. Di ayat yang kelima, Paulus menjelaskan bahwa pengharapan kita kepada Allah tidak pernah di PHP, bukanlah pengharapan palsu. Bapa membuktikan kasihnya kepada kita waktu dia menyerahkan anaknya yang tunggal untuk mati terhina dan terkutuk di kayu salib. Tangannya yang terentang menjadi tanda bahwa Allah menerima kita menjadi anak-anak kesayangannya. Darahnya yang tercurah menghapuskan dosa-dosa kita. Kematian dan kebangkitan Yesus memulihkan relasi kita dengan Allah. Bapak-Ibu Saudara, kalau yang terbaik yaitu dirinya sendiri sudah Ia berikan, apalagi yang kurang? Bahkan Allah mengutus Roh Kudus untuk diam di setiap hati kita, untuk menyertai kita, menghibur kita, menguatkan kita dalam setiap penderitaan kita. Lalu apalagi yang masih kurang? Kasih Allah meyakinkan kita bahwa pengharapan kita itu teguh. Jemaat kekasih Kristus, ketika kita melihat masalah dan penderitaan dari perspektif yang buruknya saja, maka kita akan semakin terpuruk. Kita akan kecewa kepada Tuhan. Tapi ketika kita memandang penderitaan dengan kacamata iman, maka kita akan mengalami kasih Allah nyata dalam hidup kita. Air mata bisa keluar dari mata kita, tapi mata iman kita tetap memandang kepada Kristus. Diri kita bisa menjerit kesakitan dan nggak tahan lagi, tapi hati kita tetap melekat bersama pribadi Tuhan yang Maha Kasih itu. Tanpa perspektif yang benar tentang penderitaan, maka iman kita akan patah dan mati. Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Amin. Tuhan, ketika masalah dan pergumulan menghadang langkah kami, tolong kami agar tak segera memohon Engkau menyingkirkannya. Tapi tolonglah kuatkan langkah iman kami. Agar kami semakin mengenal-Mu, semakin mengasihi-Mu lewat kesulitan yang Engkau izinkan. Kami mau bertahan dan berjuang bersama Roh Kudus-Mu. Karena kami tahu Engkau begitu mengasihi kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.